Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Robin, kembali di channel pemrograman saya. Nah, di video kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan percabangan atau keputusan di dalam pemrograman komputer. Nah, jadi bahasa program yang akan saya gunakan adalah bahasa C ya. Jadi bahasa C yang standar dulu. Nah, maaf, ini bukan bahasa Java, bukan bahasa C#, tapi bahasa C yang standar seperti biasa. Oke, baik. Nah, bahasa C itu biasanya program utamanya ditulis dengan int main. Jadi saya ikuti int main. Nah, katakanlah saya memiliki variabel nilai 1 dan nilai 2. Oke, jadi saya misalkan nilai 1 itu diinput dari keyword. Mungkin boleh saya bersihkan layar. Nah, dalam hal ini saya menggunakan tool yang bernama Borland C ya. Jadi bagi Anda yang menggunakan bahasa program lain, nanti disesuaikan aja cara menggunakan if, switch case, dan perulangan juga. Jadi di sini saya akan membuat sebuah program. Saya kasih keterangan program untuk menentukan status dari dua buah bilangan yang dimasukkan dari keyboard. Jadi di sini program itu harus memutuskan yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil, atau sama dengan. Nah, dalam hal ini saya butuh string H di bahasa C versi Borland ini ya. Jadi di mana inputnya adalah dua buah bilangan. Saya asumsi bilangan 1, bilangan 2. Di sini saya tidak lagi membicarakan bagaimana kita mensketsa input-output sampai tampilan. Jadi di sini pembahasan kita adalah perulangan. Nah, kemudian dari dua buah bilangan yang diinput, outputnya adalah status lebih besar atau lebih kecil, bertipe string tepatnya. Nah, misalkan saya berikan karakter 30 karena string itu merupakan deretan karakter. Nah, sampai di sini kita mencoba mencetak pesan dulu. Masukkan bilangan pertama. Nah, kemudian diikuti oleh cin di input bil 1. Begitu juga dengan masukkan bilangan kedua dan diikuti oleh input bilangan 2. Nah, karena saya menggunakan Borland C yang free edition, jadi barangkali saya akan menyimpan terlebih dahulu. Karena kompilasinya harus dari command prompt. Oke, di sini saya memberikan nama filenya misalnya dua bilangan .c++. Oke, nah jadi output program adalah kita harus mencetak bilangan 1 itu titik-titik bilangan 2. Artinya bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, atau bilangan 1 lebih kecil dari bilangan 2, atau sama dengan bilangan 2. Itulah artinya nilai variabel status. Nah, jadi cara penulisan keputusan di sini adalah dengan menggunakan if. Perintah if wajib membuka kurung, dan perintah if harus huruf kecil. Nah, jadi cara memeriksanya boleh menggunakan operator perbandingan aritmatika. Misalnya begini, bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, maka status ini harusnya cara penulisannya seperti ini. Status sama dengan lebih besar dari. Seharusnya seperti ini kalau di bahasa program lain. Nah, kalau ternyata tidak, artinya kalau bilangan 1 tidak lebih besar dari bilangan 2, masih ada dua pilihan. Makanya saya harus menggunakan if kembali. Nah, jadi if itu hanya bisa membuat dua pilihan. Apabila kita mau buat 3 pilihan, maka barangkali di dalam if atau di dalam else kita butuh satu kali if lagi. Jadi seperti bersarang. Nah, di sini perintah if hanya mengeksekusi satu perintah. Jadi saya tidak butuh buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawalnya, saya nggak butuh. Karena saya hanya mengeksekusi satu perintah. Nah, tapi kalau digunakan juga kurung kurawalnya tidak jadi masalah. Oke, jadi di sini saya tidak menggunakan tanda kurung. Nah, perintah if ini boleh menggunakan else, boleh tidak menggunakan else, tergantung kondisinya. Nah, dalam kasus ini, perintah if itu wajib menggunakan else. Nah, jadi di perintah else itu, karena masih ada dua cabang, saya sambung dengan if lagi, dan penulisannya harus huruf kecil semua. Untuk kondisi tetap harus dibuat dalam tanda kurung. Jadi sehingga kondisi kedua adalah jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2,
maka harusnya saya buat status itu sama dengan lebih kecil dari. Nah, kemudian untuk pilihan ketiga, saya tidak membutuhkan if lagi, karena ini satu-satunya pilihan terakhir. Jadi saya tidak perlu if lagi, tidak perlu pemeriksaan kondisi, karena kalau tidak lebih besar dan juga tidak lebih kecil, ya sudah pasti sama dengan, nggak ada pilihan lain. Ya, jadi saya boleh langsung buat status sama dengan seperti ini. Nah, sampai di sini ada beberapa kendala karena saya menggunakan bahasa C. Bahasa C, bukan bahasa C#, bukan bahasa Java, bahasa C. Nah, karena bahasa C itu menggunakan karakter array sebagai string, maka operasi seperti ini tidak bisa dilakukan karena harus menggunakan fungsi string copy. Oke, jadi seperti itu dia. Harus menggunakan perintah string copy. Jadi karena perintah string copy ini adalah sebuah fungsi, maka wajib harus ada buka kurung, harus ada informasi yang diberikan, ya, dalam bentuk variabel atau konstanta dan lain-lain. Nah, kemudian harus ditutup kurung juga. Oke, lalu akan saya coba jalankan. Nah, versi board C saya ini dijalankan dari konsol ya. Oke, begitu dikompilasi, jika tidak ada error, program akan jalan. Nah, kalau ada error, program ini jadi masalah ya. Nah, n-line di sini sama artinya dengan \n, artinya pindah baris. Oke, kita lihat itu hasilnya. Masukkan bilangan 1, saya masukkan 65. Bilangan 2 saya masukkan 47. Maka komputer akan mengatakan bahwa 65 lebih besar dari 47. Nah, kalau saya masukkan terbalik, saya ulangi jalankan dua bilangan. Tidak perlu saya kompilasi ulang ya, karena tidak perlu saya panggil run cpp untuk kompilasi ulang. Jadi saya hanya perlu menjalankan dua bilangan exe. Jadi setiap proses kompilasi itu dari bahasa program bisa jadi menghasilkan sebuah executable. Jadi di versi Windows-nya itu menghasilkan file exe. Jadi tinggal saya eksekusi, saya masukkan lagi 47 dulu, baru 65. Maka komputer akan mengatakan dan mengambil keputusan, oh di sini salah, mohon maaf. String copy di sini harusnya lebih kecil ya, di sini harusnya lebih kecil. Oke, kita lihat salahnya. Oh, karena tandanya saya salah ya. Nah, jadi harus hati-hati banget. Jadi kalau lebih kecil dari tandanya harus juga lebih kecil lagi ya. Saya ulangi sekali lagi. Oke, mohon maaf jadi ada kesalahan. Nah, jadi saya kembali mencoba 47 dengan 65, maka komputer akan mengambil keputusan dan memutuskan bahwa 47 itu lebih kecil dari 65. Jadi kalau saya jalankan sekali lagi dengan nilai 65 dan 47, komputer akan mengatakan bahwa 65 itu lebih besar dari 47. Nah, kemudian saya jalankan programnya sekali lagi tanpa kompilasi. Saya masukkan nilai yang sama, 50-50, maka komputer akan memutuskan bahwa kedua nilai tersebut itu sama. Jadi seperti itulah cara menggunakan if di bahasa pemrograman C dan keturunannya. Jadi jangan dipermasalahkan bagaimana input-outputnya dan bagaimana operasi stringnya. Nah, yang perlu dipermasalahkan di sini adalah bagaimana cara menyusun if-nya. Nah, untuk contoh kedua, saya akan mencoba if yang lain, yaitu menggunakan nomor hari dan nama hari. Atau barangkali saya menggunakan nama bulan dengan nomor bulan. Nah, jadi begini. Mungkin soalnya adalah buat sebuah program untuk menentukan jumlah hari, nama bulan, dan jumlah hari. Ya, jika diketahui nomor hari. Ya, jadi saya buat asumsi di sini. Asumsi bahwa tidak ada tahun kehabisan. Oke, jadi di sini nanti ada dua versi yang bisa kita buat, bahkan beberapa versi sebenarnya ya. Nah, saya include beberapa library yang dibutuhkan. Nah, bagi Anda yang terbiasa dengan menggunakan C# dan Java, biasanya di sini void. Bukan bertipe integer tapi void ya. Jadi untuk kasus yang ini saya menggunakan void. Nah, jadi di sini inputnya jelas adalah nomor hari karena dari soal diketahui nomor hari. Berarti ada variabel nomor hari.
Nah, nomor hari saya gunakan integer ya. Kenapa integer? Karena numerik bulat. Apakah numerik bulat satu-satunya hanya boleh integer? Sebenarnya tidak. Boleh menggunakan long, boleh menggunakan short, boleh menggunakan unsigned, dan lain-lain ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan int biar mudah, yaitu variabel nomor hari. Nah, masih ada cara lain untuk menentukan nama bulan, tapi tidak akan kita bahas di sesi ini, yaitu cara array. Tidak akan saya bahas di sesi ini ya. Nah, jadi nomor hari. Nah, kemudian variabel yang lain yaitu nama bulan dan jumlah hari. Nama bulan dan jumlah hari. Nah, jumlah hari ini sudah pasti bertipe numerik ya, karena jumlah itu numerik, jadi numerik bulat lagi jumlah hari. Saya buat sebagai integer. Tapi tidak demikian dengan nama bulan. Nama bulan ini pasti bertipe string karena kalimat. Mana ada nama bulan yang menggunakan 1, 2, 3? Yang ada nama bulan itu Januari, Februari, dan sebagainya. Jadi saya deklarasikan sebagai string. Nama bulan sebagai string. Nah, nama bulan yang paling panjang itu adalah barangkali September ya. Jadi 9 huruf, maka saya sediakan 10 huruf. Nah, karena bahasa C versi ini tidak memiliki tipe data string, jadi harus menggunakan tipe data karakter ya. Dan operasi string di bahasa C ini harus menggunakan string H. Oke. Nah, tapi bukan itu yang kita permasalahkan, tapi yang kita permasalahkan adalah bagaimana menggunakan percabangan if-nya. Oke, jadi saya save as dengan menggunakan if, perintah if. Nanti ada versi switch-nya. If else ya. If else bersarang. Atau if else nama bulan lah ya. If else nama bulan. Berextension CPP ya, C++. Oke, nah sampai di sini kita akan menginput ya, karena inputnya adalah nomor hari, maka komputer akan mencetak, masukkan nomor hari. Nah, setelah itu nomor hari akan di-input. Nah, barangkali boleh saya bersihkan layar. Boleh saya bersihkan layar. Nah, selanjutnya pemeriksaan nomor bulan itu terjadi 12 kali ya. Jadi sehingga saya harus 12 kali menggunakan if nomor hari sama dengan 1. Maka, nah ini cara pertamanya. Maka nama bulan adalah, mungkin di sini menggunakan string copy. Nah, nama bulan adalah Januari. Nah, tapi boleh juga saya mainkan di sini jumlah hari langsung sama dengan 31. Nah, ini kita akan membuat berulang terus seperti ini. Akan kita buat berulang terus seperti ini. Jadi saya melakukan copy paste pemeriksaan sebanyak 12 kali karena ada 12 bulan ya. Nah, ini saya ganti bulan 2 Februari. Lalu jumlah harinya 28, asumsi tidak ada tahun kabisat. Ini adalah nomor bulan, mohon maaf ya. Saya replace nomor hari dengan nomor bulan. Oke. Nah, selanjutnya kalau nomor bulannya 3, di sini adalah Maret. Maret itu 31 hari, cocok. Kemudian nomor bulan 4 itu adalah April, 30 hari. Kemudian bulan kelima adalah Mei. Jadi 12 kali kita buat. Mei 31, kemudian bulan Juni. Bulan Juni 6. 30 kembali. Kemudian jumlah nomor bulan 7 akan menjadi bulan Juli. Jumlah hari 31 kembali. Kemudian bulan 8 Agustus. Jadi banyak kali yang harus kita ketikkan, yaitu 12 kali. Agustus juga 31, kemudian September ya 30. Nah, selanjutnya nomor bulan 10 itu adalah Oktober. Jumlah harinya juga 31 dan 2 lagi ya. Kemudian November. Nah, November itu 30 hari jumlah harinya. Nah, terakhir adalah 12. Nah, jadi bulan ke-12 itu adalah Desember. Dan jumlah harinya 31. Nah, kalau ada yang nanya,
bagaimana kalau nomor bulan yang dimasukkan itu ada orang iseng yang masukkan nomor bulan itu lebih dari 12 atau kurang dari 0, kurang dari 1, minus dimasukkan. Nah, jadi kalau ada orang seperti itu, ya boleh kita kerjain juga ya dengan cara seperti ini. Nah, jadi kalau nomor else tanpa if artinya kalau if yang di atas 12 kali tidak ada yang cocok, maka artinya else yang satu inilah yang kita kerjakan ya. Nah, jadi kalau orang lain mengerjain program seperti itu, nah kita juga boleh kan mengerjain orang seperti itu ya. Misalnya string copy, nama bulannya adalah bulan kiamat. Oke, jumlah harinya adalah 0. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini bukan untuk bercanda sih sebenarnya. Nah, di sini saya hanya menunjukkan bahwa jika tidak ada yang sesuai, maka else di sini yang akan dikerjakan ya. Nah, kemudian saya boleh pasang if di sini bahwa if saya boleh pasang perintah output di sini bahwa ya nama bulan Januari, Februari dan lain-lain ya disambung dengan keterangan memiliki potong sambung lagi dengan jumlah hari sekian hari 30, 31, 28 dengan keterangan hari /n untuk pindah ke bawah ya. Nah, barangkali saya coba jalankan programnya. Nah, nama programnya tadi adalah if else nama bulan. Oke. If else nama bulan. Oke, jika tidak ada error, maka tampil seperti ini. Saya masukkan bulan April. Nah, katanya bulan April memiliki 30 hari. Nah, kemudian saya jalankan programnya sekali lagi. Saya masukkan 3. Katanya 3 itu bulan Maret. Bulan Maret memiliki 31 hari. Jadi kalau saya coba lagi dengan 12, maka komputer akan mengatakan bahwa itu bulan Desember dan memiliki 31 hari di bulan Desember itu. Nah, apabila kita iseng-iseng bermain-main, bulan 13 misalnya, atau bulan 100 misalnya, bulan 1000 misalnya, kita jalankan program ini, maka komputer juga akan mengerjain kita. Katanya bulan kiamat itu tidak ada jumlah harinya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya menunjukkan aja bagaimana cara kerja else ini. Jadi apabila if bersarang di sini, kondisinya tidak ada yang cocok, dari bulan 1 sampai 12 tidak ada yang cocok, maka else ini yang akan dijalankan. Nah, apakah ada cara yang lain? Nah, sebenarnya ada sih. Nah, yaitu menggunakan perintah switch case. Jadi, untuk case ini saya akan save as aja, supaya cepat. Jadi, jangan diketik ulang. Nah, jadi ini switch case versi nama bulan. Nah, jadi menggunakan perintah switch case itu, saya akan mengkonversi dari if menjadi switch case. Itu ada 2 syarat. Syarat pertama adalah bahwa if bersarang yang kita gunakan itu ternyata hanya membandingkan satu variabel yang sama. Jadi di sini kasusnya variabel yang sama adalah nomor bulan, nomor bulan, nomor bulan, nomor bulan. Variabel yang sama. Berarti syarat pertama dipenuhi. Kemudian syarat kedua. Syarat kedua adalah begini. Bahwa yang dibandingkan itu operasinya harus sama dengan. Nggak boleh ada lebih kecil, lebih besar, tidak sama dengan itu nggak boleh. Nah, jadi syarat kedua di sini kebetulan juga dipenuhi. Nah, jadi karena syarat kedua ini juga dipenuhi, maka kita bisa menggunakan switch case. Nah, menggunakan switch case, kasus tertentu dia lebih singkat daripada menggunakan if ya. Kita coba if nomor bulan, switch nomor bulan. Cara menggunakan switch wajib buka kurung, variabelnya dikurung. Tidak beda jauh dengan perintah if. Perintah if itu juga boleh dikurung. Nah, selain itu perintah if itu kadang-kadang boleh kita gabung dengan kita boleh gabung dengan kondisi ya, tapi akan kita coba membuat kondisi. Nah, jadi perintah switch ini apabila mau periksa bulan 1 itu menggunakan perintah case. Case 1 artinya jika nomor bulan sama dengan 1. Itu artinya case 1. Nah, di case 1 ini apa yang dikerjakan? Ya, kembali kerjakan ini. Ya, kembali kerjakan ini. Nah, kemudian ini akan dikerjakan oleh case 2. Saya rapikan. Ini akan dikerjakan oleh case 3. Ini akan dikerjakan oleh case 4. Nah, ini akan dikerjakan oleh case 5.
Jadi seolah-olah kita perhatikan ini kok kayaknya lebih mudah ya. Case 6, kemudian ini diganti case 7, kemudian ini diganti, saya rapikan juga. Nah, kemudian ini case 8, kemudian ini case 9, nah, kemudian ini case 10, kemudian ini case 11, ini case 12. Nah, untuk yang lain-lain, nah, tidak ada perintah else, jadi yang ada default. Default itu artinya jika 12 case yang di atas itu tidak ada yang cocok, tidak ada satupun yang cocok nomor bulannya, maka default ini yang akan dikerjakan. Jadi seperti itulah cara menggunakan switch case ya. Nah, bukan berarti switch case ini selalu lebih bagus, tidak. Nah, untuk beberapa hal switch case ini memang memudahkan kita dalam penulisan lebih singkat ya. Oke, jadi saya jalankan programnya. Oke, di sini ada error di baris 41. Oke, titik 2. Kekurangan titik 2 ya. Jadi case itu selalu ada titik 2. Dan case ini tidak bisa menggunakan operator dan, operator atau untuk menggabungkan kondisi, nggak bisa. Case itu kondisinya hanya satu variabel itu aja yang dikondisikan. Baik, kita coba lagi. Nah, itu dia hasil programnya. Saya diminta masukkan nomor hari. Saya masukkan nomor bulan harusnya ya. Saya salah ketik. Nah, nomor bulan harusnya. Katanya, loh, kok jadi bulan kiamat ya? Nah, apa yang terjadi? Oke. Barangkali saya mulai dari mengganti keterangannya dulu. Masukkan nomor bulan. Nah, saya nggak percaya. Saya tes sekali lagi. Masukkan nomor bulan 2. Harusnya Februari. Loh, kok menggunakan switch case kok malah jadi bulan kiamat ya? Bulan kiamat 0 hari. Apa yang terjadi? Padahal udah jelas di sini case 2 saya minta dikerjakan ya. Nah, makanya di bahasa program seperti sisap, perintah case yang tidak ada breaknya, maka bahasa program sisap itu tidak akan menjalankannya. Nah, itulah salah satu proteksi yang ada di sisap. Sementara di bahasa program C, C++, dan Java tidak ada masalah ya. Nah, jadi untuk itu kenapa tadi saya jalankan case 2 tetap kenanya di hari kiamat? Karena tidak ada breaknya. Break ini artinya apabila case 2 sudah dikerjakan, maka case yang lain itu jangan dikerjakan, dihiraukan saja, diabaikan saja. Jadi sehingga apabila nomor bulannya sudah Februari, jumlah harinya udah 28, lalu break artinya tutup case-nya. Jangan diperiksa lagi yang lain, langsung ke output. Nah, jadi untuk itu saya langsung letakkan break di semua tempat ya. Dari setiap case saya letakkan break, setiap case saya letakkan break, setiap case saya letakkan break, setiap case saya letakkan break. Nah, tetapi untuk case terakhir sebenarnya sih di bahasa C, C++, Java, PHP, JavaScript itu case yang terakhir itu di sini adalah default, tidak perlu menggunakan break. Nah, tetapi kalau di bahasa sisap malah ini wajib menggunakan break ya, meskipun itu yang terakhir. Jadi kalau di bahasa C dan keturunannya kecuali sisap, bahasa program non sisap itu case terakhir tidak perlu menggunakan break. Tidak perlu di sini artinya boleh dipakai, boleh tidak dipakai ya. Oke, jadi saya jalankan sekali lagi. Kemudian saya masukkan bulan 2. Nah, ini baru benar. Bulan Februari memiliki 28 hari. Saya coba lagi. Nah, saya coba lagi misalnya bulan 9. Katanya bulan September memiliki 30 hari. Nah, saya coba yang aneh-aneh. Misalnya bulan 13. Nah, kembali kena di bulan kiamat memiliki 0 hari. Ya. Nah, tetapi tentunya ini sangat tidak sopan ya. Nah, jadi makanya di sini saya mau kasih tahu bagaimana supaya lebih sopan program kita ya. Nah, jadi supaya program kita itu lebih sopan, user friendly. Nah, barangkali perlu saya gunakan if jika nomor bulannya di antara 1 sampai 12, maka kita kasih tahu nama bulan yang benar. Tapi kalau nomor harinya tidak ada di antara itu, saya boleh kasih tahu bahwa nomor bulan yang dimasukkan salah. Dari seperti ini. Nah, cara menyatakan bahwa nomor bulan itu ada di antara 1 sampai dengan 12. Nah, bukan seperti ini caranya. Karena operator itu, komputer itu bekerja hanya dengan dua operan, maksud saya dua operan.
dan satu operator dalam satu waktu. Sementara operasi yang ada di sini itu 3 operan dan 2 operator. Nah, jadi terpaksa mau nggak mau, senang atau nggak senang, ya kita harus memisahkan ini menjadi 2 notasi yang berbeda. Jadi 1 lebih kecil dari nomor bulan dan nomor bulan lebih besar dari 12. Lebih besar sama dengan 12. Jadi penulisannya harus lengkap ya. Jadi tidak boleh seperti ini. Nah, bagi bahasa manusia sih mungkin kita ngerti ya. Nah, jika nomor bulan itu di antara 1 dan lebih kecil dari 12, mungkin kita mengerti. Nah, tapi komputer ini bingung. Kenapa? Karena operator tidak boleh ketemu dengan operator. Karena bahasa program komputer itu bekerja dengan menggunakan matematika, notasi matematika. Jadi untuk itu, operator hanya boleh bergandengan dengan operan. Dan hanya ada 2 operan dan 1 operator, 2 operan dan 1 operator yang akan dioperasikan. Nah, setelah itu nanti ini akan menjadi 1 operan, yaitu true atau false. Nah, yang sebelah sini, nomor bulan lebih kecil sama dengan 12, akan menjadi 1 operan lagi. Nah, baru bukankah ini akan kembali cocok? Operan, operator, operan. Jadi seperti itu dia. Nah, baru saya boleh pasang else. Nah, jadi jika if nomor bulannya ada di antara bulan tersebut, saya boleh mengatakan itu bulan apa, jumlah hari berapa, tetapi kalau ternyata nomor bulannya tidak di antara 1 sampai 12, else ya, saya boleh memasangkan perintah di sini bahwa cout bahwa nomor bulan tidak benar atau salah, nomor bulan yang dimasukkan tidak valid atau tidak benar. Oke, kita coba. Oh, bentar, saya kompilasi ulang ya. Oke, itu dia. Nah, bulan Mei memiliki 31 hari. Saya coba lagi dengan nomor bulan yang nggak benar. Nomor bulan yang dimasukkan tidak benar. Jadi sehingga bulan kiamatnya tidak lagi keluar ya. Nah, seperti itu. Nah, perbaikan pertama yang saya berikan ya. Nah, apakah ada versi yang lain? Boleh. Versi yang lain di mana saya balikkan notasi ini. Jadi nomor bulan 1 lebih kecil dari nomor bulan, kalau saya balikkan akan menjadi nomor bulan lebih besar sama dengan 1. Sama. Hasilnya sama. Bulan 3, Maret, 31 hari. Kalau bulan 20, nomor bulannya tidak benar. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apakah if dan else ini boleh saya balik? Boleh. Nah, boleh dibalik. Nah, saya komentar ya. Komentar bintang slash dan slash bintang artinya baris program ini tidak akan dieksekusi, tidak akan dianggap sebagai program, akan diabaikan saja. Nah, cara kedua, nah, saya boleh mencetak terlebih dahulu nomor bulan yang dimasukkan salah, baru saya kasih tahu nomor bulan yang benar. Maaf, bukan itu maksud saya. Jadi kalau kondisinya di sini benar, malah di sini yang dicetak itu adalah nomor bulan yang dimasukkan tidak benar. Kalau kondisinya salah, maka nomor bulan dan jumlah hari yang akan dicetak. Nah, jadi sehingga ini kan nomor bulan yang benar ya. Nah, masa nomor bulan yang benar itu kita mencetak pesan bahwa nomor bulan tidak benar. Nah, terbalik. Nah, jadi sehingga notasi ini harus saya balikkan. Cara membalikkannya tidak sulit ya. Nah, jadi operator lebih besar sama dengan, karena ada sama dengan, dibalikkan jadi lebih kecil tanpa sama dengan. Operator dan ya menjadi operator atau. Operator lebih kecil sama dengan akan menjadi lebih besar tanpa sama dengan. Nah, jadi ini artinya jika nomor bulan di bawah 1 atau nomor bulan di atas 12, artinya nomor bulannya tidak benar. Seperti itu caranya. Nah, lalu kenapa dipakai operator atau ya, bukan operator dan? Nah, karena tidak mungkin kan sebuah bilangan 0. 0 itu kan lebih kecil dari 1 ya, benar ya. Nah, nggak mungkin kan 0 yang lebih kecil dari 1 itu bisa lebih besar dari 12. Kan nggak masuk akal. Jadi kita tidak bisa menggunakan operator dan. Jadi harus menggunakan operator atau ya. Nah, kemudian ini hanya variasinya saja. Hanya variasinya saja ya. Nah, tapi tidak saya jalankan karena hasilnya sama aja. Nah, saya akan mencoba perbaikan kedua.
Nah, perhatikan berapa kali saya mengetikkan jumlah hari 31, berapa kali saya copy paste jumlah hari 31, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, ya, 7 kali. Nah, jadi untuk itu, apakah cara untuk membuatnya menjadi lebih singkat, di mana jumlah hari sama dengan 31, hanya cukup dibuat 1 kali saja, bisa. Nah, caranya adalah, saya akan memisahkan menghitung jumlah hari dengan menentukan nama bulan. Akan saya pisahkan. Jadi, di sini tidak lagi menentukan jumlah hari, tetapi sebagai gantinya, saya akan membuat switch case yang baru. Nah, jadi di switch case yang baru di sini nanti akan saya tunjukkan bahwa tidak semua case itu wajib di break. Ada kasus tertentu yang case-nya tidak perlu break. Nah, dengan tampilan seperti ini, maka saya kalau menuliskan ke samping itu jadi rapi, jadi enak. Nah, jadi salah satu kelebihan menggunakan perintah switch adalah seperti ini. Nah, jadi bisa saya buat rapi, karena lebih pendek ya. Oke. Nah, karena lebih pendek, makanya bisa saya rapikan. Oke, itu dia. Nah, kelihatannya programnya sudah lebih pendek ya. Nah, lalu saya pasang di sini switch lagi nomor bulan. Nah, untuk yang nomor bulannya sama-sama 31, karena mengingat jumlah hari itu umumnya hanya 3 jenis, yaitu ada jumlah hari 31, ada jumlah hari 30, ada jumlah hari 28, asumsi tidak ada tahun kehabisan. Nah, kemudian jumlah hari 0 untuk yang nomor bulan itu sembarangan dimasukkan. Nah, jadi begini, kira-kira nomor bulan berapa aja ya yang jumlah harinya 31? Nah, tentunya langsung saya boleh tulis case 1 tanpa break, case 3, artinya bulan Januari, bulan Maret, bulan Mei, bulan Juni, bulan Agustus, kemudian bulan Oktober, dan terakhir bulan Desember. Nah, jadi perhatikan case di sini tidak menggunakan break. Tidak saya gunakan break. Kenapa? Karena semua case yang ada di sini, dari 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, itu tidak ada, maksudnya semua case yang ada di sini mengerjakan program yang sama, yaitu jumlah hari sama dengan 31. Jadi untuk itu, untuk menghemat baris program, mungkin saya akan membuat ke samping aja. Nah, jadi apabila case 1, artinya jika nomor bulannya itu adalah 1, atau 3, atau 5, atau 7, atau 8, atau 10, atau 12, maka jumlah hari yang saya berikan adalah 31, jangan lupa 1 kali break. Jadi segitu banyaknya case, 7 kali case, cukup 1 break, karena mereka mengerjakan baris program yang sama. Begitu juga dengan bulan April, kemudian bulan Juni, kemudian bulan September, kemudian bulan November juga. Nah, itu jumlah hari yang dikerjakan adalah 31 dan cukup 1 kali break saja. Nah, khusus untuk yang Februari, jumlah harinya kita berikan 28. Ya, boleh dirapikan, cukup 1 kali break saja. Nah, terus yang ini adalah line-line. Line-line itu default. Nah, jadi default jumlah harinya adalah 0. Nah, lalu saya jalankan programnya kembali ya. Nah, dengan cara seperti ini, bukankah program kita terlihat lebih rapi tuh? Nah, jadi kelebihan menggunakan switch case itu untuk beberapa hal memang terlihat lebih pendek, lebih rapi ya. Nah, saya jalankan programnya sekali lagi. Oke, jadi nomor bulan yang saya masukkan misalnya 5, bulan Mei memiliki 31 hari. Coba sekali lagi. Nah, saya coba 9. Bulan September memiliki 30 hari. Nah, mungkin sampai di sinilah video kita kali ini. Saya akan menyambung ke video yang membahas mengenai perulangannya. Selamat belajar, selamat menonton video, selamat mencoba. Ya, stay safe selalu. Terima kasih.